Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang akan terus patuh terhadap ajaran-ajaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali ya dalam pendidikan agama Islam. Semoga kita terus semangat, terus berjuang untuk menuntut ilmu ya, apalagi ilmu agama, agar kehidupan kita terus terarah, terus terbimbing oleh ajaran-ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Nah, kali ini kita akan awali pembahasan kita mengenai menuntut ilmu. Ya. Jadi yang akan kita bahas dalam pertemuan awal kita ini adalah tentang menuntut ilmu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim, suatu kewajiban yang mana di mana kita meninggalkan menuntut ilmu ini atau kita tidak mau untuk menuntut ilmu, itu hukumnya berdosa. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan sedikit pun. Itu ya. Makanya kita sekarang belajar ya, ke sekolah belajar itu merupakan suatu awal ya agar kita terhindar dari kebodohan, agar kita mau untuk menuntut ya. Kita ke sekolah itu awal, itu ya, awal kita berusaha untuk menghindari kebodohan. Nah, itu ya. Itu sekilas tentang ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan PowerPoint-nya ya, agar lebih jelas dan bisa dilihat. Seperti biasa kita belajar lewat daring ya, biar lebih memudahkan kita untuk mempelajarinya. Ketika nanti kita tidak ikut misalkan ya, tidak bisa melihatnya, ya kita bisa lihat nanti kapanpun itu bisa kita lihat gitu ya, lewat channel YouTube Bapak. Nah, jadi itu. Nah, ini ya. Bentar. Nah, jadi judulnya itu adalah nikmat yang mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Nah, sekarang kita akan bahas pengertian daripada ilmu dan keutamaannya orang yang menuntut ilmu. Simak baik-baik ya. Awas, catat yang pentingnya, jangan sampai tidak mencatat. Ya, harus dirangkum. Yang pentingnya apa? Dirangkum, ditulis, ya, buat rangkuman-rangkuman yang memang memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari kali ini. Itu ya. Kelas. Nah, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan,
Ya, hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Jadi tidak hanya laki-laki saja ataupun perempuan saja yang menuntut ilmu, tapi laki-laki dan perempuan, laki-laki maupun perempuan itu tetap semuanya harus menuntut ilmu. Jadi tidak dibeda-bedakan. Oh, saya mah laki-laki nih. Jadi tidak ada kewajiban buat menuntut ilmu. Kata siapa? Oh, saya mah perempuan. Tidak ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Sama saja. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan mengenai menuntut ilmu ini. Jadi semuanya laki-laki ataupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk mencari ilmu. Oh, itu ya. Makanya wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq itu, ya. Nah, ayat yang pertama pun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah pun menyuruh Nabi kita untuk belajar terlebih dahulu, untuk membaca terlebih dahulu. Untuk apa faedahnya? Yaitu untuk memintarkan kita, agar diri kita menjadi pintar, agar diri kita menjadi berilmu. Nah, itu ya. Nah, Nabi pun diperintah untuk menuntut ilmu, untuk membaca, apalagi kita, itu ya. Jadi secara tidak langsung belajar ini atau menuntut ilmu ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Makanya ketika kita meninggalkan hal ini, kita tidak mau untuk menuntut ilmu, otomatis kita menjadi dosa. Hukumnya dosa. Gitu ya. Makanya kaidah wajib itu adalah ketika kita mengerjakannya mendapat pahala, ketika meninggalkannya mendapat siksa atau dosa. Gitu ya. Jadi kita harus tahu, harus dipahami, harus ditanam dalam hati bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi diri kita. Ya. Kenapa seperti itu? Agar diri kita itu semangat. Nanti dalam hati akan muncul bahwa, oh, hari ini saya belajar nih, hari ini saya menuntut ilmu, saya harus semangat. Nah, itu. Jadi faidahnya adalah agar diri kita bertambah semangatnya untuk menuntut ilmu. Makanya hukumnya wajib, bukan sunat ya. Tapi hati-hati, yang wajib itu ada yang wajib ain atau fardu ain dan ada fardu kifayah. Ada yang memang harus kita kerjakan, tidak bisa diwakilkan, gitu ya. Ada yang bisa diwakilkan kewajiban. Ya, nanti kita akan bahas ke depannya ya. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya, itu harus bisa ditanamkan dalam hati kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, itu. Terus, nah ini, hukum menuntut ilmu. Yang pertama adalah fardu kifayah tadi ya. Yang kedua adalah fardu ain. Sekarang fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan-golongan yang di luar Islam, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksak, gitu ya, dan lain-lain. Jadi yang namanya menuntut ilmu, tapi hukumnya fardu kifayah, itu adalah ilmu-ilmu yang di luar daripada keagamaan, gitu ya. Seperti ilmu eksak, ilmu kedokteran. Kita sebagai umat Islam harus ada salah satu saja orang yang memahami tentang ilmu kedokteran, memahami tentang perindustrian, ilmu falak dan lain sebagainya. Ya, harus ada salah satu saja. Karena kita pun sebagai umat Islam butuh kan seorang dokter, ya, seorang arsitek, kita butuh. Hanya harus ada salah satu saja. Tapi tidak harus semua. Ketika ada salah satu saja yang sudah bisa
memahami tentang ilmu kedokteran, maka otomatis orang-orang yang tidak bisa tentang ilmu kedokteran ya tidak akan berdosa, gitu ya. Tapi harus ada salah satu saja di antara kita umat Islam yang bisa, yang memahami tentang ilmu kedokteran. Nah, jadi itu fardu kifayah. Jadi bisa diwakilkan, ya, menuntut ilmunya itu bisa diwakilkan oleh orang-orang yang memang memahami tentang ilmu kedokteran. Kalau kita tidak bisa pun tentang ilmu kedokteran, tidak paham sama sekali, ya tidak apa-apa, karena sudah diwakilkan terhadap orang lain. Nah, itu jadi fardu kifayah itu bisa diwakilkan, ya, suatu kewajiban yang memang bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi ketika ada salah satu saja yang mengerjakan, otomatis kita pun tidak akan ikut berdosa. Itu ya, itu kaidah fardu kifayah. Nah, sekarang fardu ain. Ya, menuntut ilmu yang fardu ain ini berlaku untuk ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah, ya, dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah dan lain sebagainya. Nah, kalau fardu ain ini itu harus semuanya, tidak bisa diwakilkan. Jadi setiap diri kita itu ada kewajiban untuk menuntut ilmu ini, mencari ilmu tentang hal ini, yaitu tentang mengenal Allah, tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kita harus cari ilmunya, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ya, nah itu kalau fardu ain seperti itu, tidak bisa diwakilkan, harus kita cari oleh diri kita sendiri. Oh, cara ibadah itu seperti apa ya? Cara sholat itu seperti apa? Nah, itu yang fardu ain. Makanya ketika kita menuntut ilmu, itu harus benar-benar, ya, kita cari ilmunya, harus benar-benar kita dapatkan ilmunya, pahami ilmunya, agar diri kita tidak berdosa. Ini apalagi tentang mengenal Allah, tentang beribadah, sholat, dan lain sebagainya. Itu dari kita, laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk mencari ilmunya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Akan tetapi wajibnya itu ada yang wajib kifayah, ada yang wajib ain. Kalau yang wajib kifayah bisa diwakilkan, ya, salah satu saja yang menuntut ilmunya. Kalau yang fardu ain itu semuanya harus mencari ilmu, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Itu bedanya antara fardu kifayah dengan fardu ain dalam menuntut ilmu. Nah, terus, sekarang kita akan bahas tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ini kita belum ke dalil, ya, dalil Al-Quran dan hadisnya belum. Hanya gambaran secara garis besarnya saja, ya. Nah, sekarang keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang pertama akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini ada dalilnya nanti, ya. Nanti kita akan bahas. Yang pertama akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tentu saja, ya, ketika orang yang berilmu, mempunyai ilmu yang tinggi, itu otomatis derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Maksudnya apa? Ketika orang yang berilmu itu akan diberikan posisi yang lebih enak, ya kan, oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Orang yang menuntut ilmu, gitu. Makanya derajatnya pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan kesusahan, tidak akan bingung gelisah dalam menjalani kehidupan, tidak ada, karena dia sudah memiliki ilmunya. Itu makanya akan ditinggikan juga derajatnya oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Nah, otomatis, ya, orang-orang yang berilmu itu pahalanya lebih besar di hari kiamat dan akan membantu kita, ya, untuk bisa selamat nanti di hari kiamat. Karena yang namanya ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita. Ya, apalagi bisa menyebarkannya kepada orang lain. Kita tahu satu ilmu disebarkan kepada orang lain, otomatis kita pun akan mendapatkan kenikmatannya, mendapatkan keberkahannya, kemanfaatannya.
Dan ilmu itu akan menolong kita nanti di hari kiamat. Makanya kita harus mau untuk menuntut, untuk menyebarkan ilmu. Ya, harus mau, walaupun hanya sedikit ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Itu tetap akan membantu kita di hari kiamat, ya, insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Menuntut ilmu itu adalah sedekah. Ya, sedekah sama dengan sedekah. Ini keutamaannya dari segi keutamaan. Jadi menuntut ilmu itu sama saja dengan kita bisa bersedekah. Mengajarkan ilmu itu sedekah, ya. Jangan sampai dianggap bukan sedekah, itu sama sedekah terhadap orang lain. Ya, dan otomatis ketika kita bersedekah, ya, dengan menuntut ilmu itu, ya, kita pun akan mendapatkan kenikmatannya, ya, mendapatkan pahalanya, itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Ya. Karena ketika kita beribadah tanpa adanya ilmu, ya akan tidak ada apa-apanya. Ya, akan percuma gitu. Ketika kita beribadah, ya beribadah terus tiap hari. Tapi tanpa ada ilmu, tanpa memakai ilmu, ya itu akan percuma ibadah kita. Kita mau ibadah gimana, orang ilmu juga tidak tahu, gitu kan? Makanya ketika kita menuntut ilmu, otomatis akan lebih utama daripada orang-orang yang ahli ibadah. Karena kita mau ibadah gimana tanpa tahu ilmunya, gitu ya. Jadi maksudnya ke sana. Kalau kita tidak menuntut ilmu, ya mau ibadah gimana, kan nggak tahu ilmunya, ya. Kita bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa dan lain sebagainya itu karena tahu ilmunya, tahu kewajibannya, gitu ya. Makanya akan lebih utama orang yang menuntut ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Itu. Itu yang keempat. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Nah, jadi menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ada nggak zaman sekarang orang yang sholat sampai 1000 rakaat tuh mustahil kayaknya ya. Mustahil. Kita sholat tarawih aja udah kelabakan gitu ya. Apalagi ini 1000 rakaat. Ketika kita menuntut ilmu, itu pahalanya lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Sholat sunat tuh ya. Ini nanti takutnya disalahartikan ketika ada orang yang lihat ini, oh menuntut ilmu tuh lebih utama nih dari sholat 1000 rakaat. Berarti kita ketika menuntut ilmu satu kali berarti sama dengan sholat 1000 rakaat. Jadi gak usah sholat lagi ke depannya ya. Jangan gitu juga ya. Bukan gitu logikanya. Tapi ini dari segi keutamaan pahalanya gitu ya, lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat ketika kita menuntut ilmu. Nah, itu yang kelima. Awas jangan sampai disalahartikan ini ya. Jadi dari segi pahala dan keutamaannya. Itu yang kelima. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tuh. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan pahala, diberikan bonus seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Yang namanya berjihad itu taruhannya nyawa, ya. Taruhannya nyawa. Nah, ketika kita menuntut ilmu, itu keutamaannya, pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah lagi. Gitu ya, memperjuangkan agama Allah, berjihad. Yang namanya jihad taruhannya ya nyawa. Gitu. Makanya ketika kita tidak bisa berjihad, ya udah menuntut ilmu saja. Karena berjihadnya itu ya berjihadnya kita itu adalah melawan diri kita sendiri. Itu yang lebih beratnya. Kalau Nabi dulu berjihadnya perang melawan orang-orang kafir dulu ya. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Dengan fisik dan lain sebagainya ya, bertumpah darah. Kalau Nabi seperti itu. Kalau sekarang kita berjihadnya kita itu adalah melawan diri kita sendiri. Dari apa? Dari kemalasan, ya, malas untuk belajar,
malas untuk menuntut ilmu, malas mendengarkan orang, ya, malas untuk beribadah. Nah itu jihad kita itu seperti itu sekarang. Hanya ketika kita menuntut ilmu, otomatis nih akan banyak hal-hal yang memang merubah diri kita agar diri kita berubah, gitu ya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Itu yang ketujuh, ya. Nah, yang kedelapan adalah terbebas dari kebinasaan. Otomatis ya orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak akan binasa. Maksudnya apa? Ya, orang tersebut akan terus dimuliakan oleh Allah, tidak akan dihancurkan, ya, akan dijaga oleh Allah. Sebanyak apapun orang yang akan menjerumuskan dia, ya, tetap Allah akan menjaganya. Makanya kita harus bangga, harus bisa, harus mau untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, apalagi ilmu agama harus mau, harus bisa. Terus kita mengejarnya, harus bisa mengejar ilmu-ilmu tentang agama, apalagi agama Islam, gitu ya. Agar kita terbebas dari kebinasaan. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, insya Allah ini akan menjadi suatu kebahagiaan bagi kita ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mencari ilmu, kita akan menjadi seseorang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat pun kita akan mendapatkan kebahagiaan, gitu ya. Bukan hanya di dunia saja. Ya, kita di dunia saja kalau bahagia itu kan senangnya luar biasa, apalagi ini di akhirat. Yang namanya bahagia di akhirat ya kekal selamanya. Ya, kalau sekarang kita di dunia ada bahagia, ada sedihnya, ada bahagia, ada sedihnya. Ya, kalau di akhirat nanti akan selama ini kita bahagia. Makanya kalau kita mau bahagia di dunia dan di akhirat, yuk carilah ilmunya. Ya, cari ilmunya, cari gurunya yang bisa menuntun kita agar diri kita tidak terjerumus dalam kebodohan. Itu ya. Nah, itu. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an tentang eh, ilmu pengetahuan nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Eh, Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon difahami dengan baik ya. Dilihat lagi pembahasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam segi pengucapan ataupun penjelasannya yang tidak bisa dipahami, gitu ya. Silakan tanya saja kepada Bapak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya saja. Bisa lewat Jakti di WA saja, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya untuk Bapak secara pribadi, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.